This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felisa Ratnasari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Ponorogo. Ingin mewawancarai sebuah UMKM di Desa Kasian, Dusun Cikomakmur, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Yuk simak selanjutnya. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Felisa Ratnasari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Mbaknya boleh perkenalan? Oh baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Erdawati. Saya owner dari Bambu 1001. Baik, bisa dipanggil dengan Mbak Lis ya? Iya. Baik, terkait UMKM ini boleh dijelaskan bahwasannya berdirinya itu sejak kapan Mbak? Apa saja yang Mbaknya, jenis-jenis UMKM-nya itu apa saja gitu? Jadi Bambu 1001 Pacitan ini mulai berdiri sejak sebetulnya tahun 2020 itu kita sudah mulai untuk mendirikan, tapi kita mulai intens produksi sejak tahun awal 2023 atau mungkin sekitar sejak kayaknya 2022 akhir. 2022 akhir itu yang kita produksi yaitu adalah kerajinan anyaman bambu seperti tas hampers, kemudian tas souvenir, kemudian souvenir itu sendiri, kemudian kemasan produk makanan seperti kemasan tape dalam bentuk besek, kemudian kemasan makanan hampers, snack dan lain sebagainya seperti itu. Ya, baik. Untuk terkait penjualan ke konsumen itu bisa dijelaskan juga, Mbak? Jadi kita penjualannya ada beberapa jenis. Kita bisa via online, kita pakai media sosial Instagram, kemudian kita juga via Shopee ada, cuma kalau Shopee itu. Kemudian ada TikTok juga, cuma kita juga belum terlalu up untuk yang di TikTok. Kemudian yang via online-nya kita aktif untuk di bazar itu sendiri. Kemudian yang di offline customer datang ke sini juga ada di toko offline kami. Lebih tepatnya gudang kami. Ya, baik Mbak. Untuk tempat proses atau produksinya itu apakah di sini ataupun ada tempat lain, Mbak? Kalau proses produksi kami itu karena sistem kami itu pemberdayaan, kita memberdayakan beberapa pengrajin yang ada di desa-desa, yang ada di desa Kasian itu di sini sendiri. Kami juga punya pengrajin beberapa. Jadi kami proses produksinya mulai dari persiapan bahan sampai ke barang jadi mentah itu diproses di tempat pengrajin, di tempatnya masing-masing seperti itu. Lalu kemudian sesuai dengan permintaan customer, jika desainnya itu mungkin ada tambahan finishing yang lain seperti misalnya pakai finishing pengawetan atau mungkin bleaching untuk pemutihan, kemudian finishing kita pakai tambahan hiasan untuk pita, tambahan hiasan untuk berbagai macam hiasan yang lainnya, kita finishing di sini seperti itu. Baik, untuk pemasarannya itu Mbaknya langsung di toko sini, apakah ada kayak stand-stand di mana gitu, Mbak? Iya, jadi kami mungkin ada beberapa event-event yang kita ikutkan seperti misalnya event-event yang diadakan oleh dinas pemerintah di kabupaten atau kota, atau mungkin event-event yang ada di luar kota Pacitan seperti itu. Ya, baik. Untuk waktu terdekat ini Mbaknya sempat ke mana gitu, ataupun ke luar kota ataupun di pasar, pernah dijual di pasar apa gimana, Mbak?
Kalau di pasar kita selalu yang di pengrajin kita itu sendiri kita selalu ini gerakan untuk monggo silakan tetap kita jual di pasar. Jadi kalau di pasar itu setiap hari pasaran Wage khususnya kalau di Tegalombo itu selalu pengrajin kita selalu jual di pasar. Tapi ada perubahan. Jadi kalau di Bambu 1001 itu sebelumnya kan para pengrajin kita itu belum bisa bikin produk-produk yang seperti misalnya tas hampers, kemudian tas souvenir seperti itu belum bisa. Jadi sebelum kenal dengan kami, para pengrajin ini hanya bisa membuat piti dan tompo. Model yang kotak-kotak itu ya kan, besek pun itu baru kita juga mulai kita ajarkan itu. Kemudian yang pasarkan di pasar tradisional sini itu khusus produk-produk seperti piti, kemudian tompo seperti itu. Ada juga yang segitiga itu kukusan, tampah seperti itu. Tapi kalau produk kayak misalnya tas hampers, kemudian tas souvenir kayak gitu, kalau di pasar tradisional sepertinya pemasarannya belum bisa menyerap terlalu bagus lah, karena kalau pasaran tas hamper seperti itu kita yang Bambu 1001 itu sendiri yang kita pasarkan keluar kayak gitu. Jadi kalau yang di lokalan sini belum terlalu bagus pasarannya kayak gitu. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan berapa jenis ya, Mbak? Iya. Kalau pengrajin kita sendiri itu rata-rata standarnya satu orang itu kalau fokus kalau fokus itu bisa bikin 15-20 pieces tas seperti itu. Jadi kalau fokus, tapi karena para pengrajin kita itu juga samben, kadang mereka juga profesinya nggak hanya sebagai pengrajin, tetapi mereka itu juga punya sawah, punya kebun, mereka olah seperti mereka samben dengan berprofesi sebagai petani, pekebun, akhirnya mereka tidak terlalu fokus. Paling mereka hanya bisa menyelesaikan 10-15 kayak gitu dalam satu hari, sampai di lembur ke malam biasanya. Tapi kalau misalnya biasanya pesanan itu kan kalau tas hamper, souvenir itu kan nggak hanya 100-200, kadang kan ribuan kayak gitu. Tetap kita target dan kita timeline, kita pakai produksi, kita manajemen dengan timeline. Nanti bisa selesainya kapan nih kayak gitu. Kemudian customer bisa ngambilnya kapan, atau mungkin kita bisa nganternya itu kapan biar sesuai dengan jadwal permintaan klien kita kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf jika mengganggu ya Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Hasil atau analisis yang telah saya wawancarai sebuah UMKM yang bernama Untung Bambu 1001. Terkait UMKM ini, pemiliknya itu sangat sopan dan ramah, sebab pemilik dapat memberikan feedback dan juga menjawab pertanyaan yang telah saya lontarkan. Dan produk-produk ini dibuat secara bijak. Untung Bambu 1001 ini tidak memiliki persaingan antar produk di wilayah tersebut sehingga para konsumen tertarik terhadap produk tersebut.
Jadi, menurut etika bisnis Islam bahwasannya UMKM ini sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, pemilik usaha ini melakukan penjualan dengan jujur, amanah, dan kebajikan. Dan pemilik usaha ini juga sudah bertanggung jawab dalam proses pembuatan maupun sampai penjualan. Dari proses pembuatan produk tersebut, beliau telah bersifat adil. Yang kedua, mengenai limbah dari bambu ini, pemilik usaha tersebut sudah beramanah dengan cara dibakar supaya tidak menghambat dan mengganggu saluran air maupun serta saluran apapun di lingkungan sekitar. Are you down for this?